Oke Sobat Kredit Motor, kembali lagi nih sama gua nih Indrajit nih. Kemarin nih kita habis ngebahas cara ikutan lelang online di JBA. Kita mau tanya-tanya lagi nih. Katanya sih kemarin waktu kita bikin video ada bilang Pak Michael ngasih tahu yang terbaru nih kita bisa kredit. Makanya kita tanya dulu nih, gimana nih cara ikutan kredit motor lelang bareng sama JBA. Oke, Pak Michael, apa kabar Pak Michael? Wah, jumpa lagi nih. Maaf nih ngerepotin waktunya Pak Michael nih. Nah, ini kita mau tanya-tanya nih Pak. Yang kemarin video yang sebelumnya itu kan Bapak bilang belinya sekarang bisa kredit Pak ya? Bisa Pak. Gimana tuh Pak kalau proses kreditnya nih Pak? Oke, jadi proses kredit di JBA sebetulnya mirip-mirip kredit di luaran ya. Tetap ada persetujuan dulu pastinya. Kalau satu individu sudah disetujui, maka individu tersebut akan mendapatkan pagu atau plafon dari rekanan leasing kami. Gitu. Nanti setelah dapat plafon, baru peserta lelang bisa calon peserta lelang ya, belum ikutan lelang soalnya. Dia bisa cek unitnya dulu. Dia mau menangin unit yang mana, dia keker dulu, terserah. Nanti pendaftaran dan proses lelang tidak ada bedanya, sama persis. Yang membedakan hanya di saat pembayaran. Yang tadinya pembayaran secara tunai, transfer maupun virtual account, sekarang sudah bisa menggunakan kredit. Gitu. Jadi pembayaran pertama akan dilakukan kepada JBA. Nanti pembayaran sisanya, installment atau cicilannya langsung ke rekanan kredit kami. Gitu. Setelah pembayaran pertama dilunasi ke JBA, unit bisa langsung diambil. Tidak perlu menunggu lunas dulu, unit bisa langsung diambil, tapi BPKB menyusul dari leasing tersebut pada saat installment atau cicilan sudah selesai. Seperti itu Pak. Nah ini kan kalau beli motor biasa nih Pak di kredit itu kan kalau secara leasing ya, kredit lewat perusahaan leasing, saya datang ke showroom, lalu di showroom akan bilang data Bapak saya bawa ke leasing ya, kira-kira kan gitu kan, ya. Data Bapak saya bawa ke leasing, nanti leasing yang akan proses, lalu leasing datang ke rumah saya, survei semua segala macam, kira-kira seperti itu, lalu kata pihak leasing, oke setuju, dengan DP sekian dan cicilan yang saya sanggup ya, misalnya DP-nya misalnya 5 juta, terus cicilannya jadi misalnya 500.000 untuk tenor 35 bulan, kira-kira seperti itu kalau yang jual beli biasa ya, leasing biasa lah ya. kredit leasing biasa. Ya. Nah kalau di JBA kreditnya itu seperti apa Pak? Apakah sama model kayak gitu? Beda Pak, karena itu kalau yang tadi Bapak jelaskan itu sebetulnya perjanjian jual beli ya. Kalau di kita kan bukan jual beli Pak, kita di sini barang artinya semua peserta baik kredit maupun non kredit atau dalam artian tunai dan lain-lain tadi ya, itu harus mengikuti proses lelang. Maka dari itu plafon akan diberikan duluan, baru mereka ikut-ikut lelang, pilih unit, kalau menang baru plafon tersebut bisa digunakan. Karena prosesnya ini lelang, bukan jual beli, artinya satu individu tidak punya jaminan 100% untuk mendapatkan unit tersebut karena ikut lelang. Bisa menang, bisa kalah. Once dia menang, plafon tersebut bisa digunakan. Gitu. Jadi dapat plafon Pak ya, jadi kayak kredit, kayak pinjaman Pak ya? Jatuhnya Pak ya? Ya kurang lebih lah ya, tapi ya sebetulnya kita sebutnya bukan itulah, lebih ke tetap kredit sih, tapi karena proses kita bukan jual beli, makanya ada proses yang dibalik ya. Jadi gitu, bukan pilih unit dulu, tapi approval kredit dulu, baru bebas mau pilih yang manapun, asal plafonnya masih cukup gitu. Jadi kita daftar ke JBA dulu, baru kita nanti di-approve sama gitu? Daftar lelangnya betul di JBA, tapi daftar kreditnya langsung melalui leasing tersebut, tapi bisa melalui website JBA. Jadi di website JBA kita juga ada link yang bisa menghubungkan langsung ke leasing kita. Tetap masuknya aksesnya bisa lewat website JBA, tapi nanti di situ ada pilihan JBA kredit. Di situ bisa pilih mau pakai rekanan leasing yang mana. Oh, ada berapa Pak rekanan leasing? Saat ini ada 2 Pak. Kerjasama sama Dipo sama Oto. Jadi kalau caranya begitu, saya nggak ke JBA dulu, ke Dipo Finance dulu boleh ya berarti ya? Boleh saja, tapi tetap nanti balik lagi ke JBA untuk proses lelangnya kan Pak? Oh iya, artinya boleh, kan, boleh. Soalnya kan saya kalau kredit motor, itu kan saya yang dicek kan kapasitas pembayaran saya untuk bulanan dan DP-nya, sama tenornya. Ya. Kalau yang di lelang ini kan enggak Pak, karena kan yang dipotong adalah pagu saya Pak, karena pagu saya urusannya sama finance ya Pak ya. Betul. Jadi kan artinya saya minta ke finance saya di appraisal dong, saya sanggupnya berapa kan gitu kan kira-kira. Ya, saya disetujuinya Kan seperti apa kan gitu kan. Jadi saya sama si perusahaan leasing itu di appraisal misalnya, oke, kamu bisa nih
buat beli motor yang harganya kira-kira sampai 20 juta lah, kira-kira seperti itu. Nah 20 juta itu kan jadi pagu saya kira-kira kalau di ACC sama pihak leasing. Ya. Jadi pihak leasing nanti akan mengkonfirmasi ke JBA begitu Pak kira-kira. Betul, nanti dia pihak leasing akan kasih data ke kita siapa-siapa saja yang sudah di-approve. Di-approve. Dengan plafon masing-masing ya. Misalnya saya kebetulan di plafon saya dapat 20 juta ya saya akan ke data di pihak JBA adalah 20 juta plafonnya. Betul. Dan plafon tersebut berlaku 1 bulan. Jadi misalkan Bapak dapat 20 juta, dalam 1 bulan Bapak tidak memakai plafon tersebut, berarti Bapak harus pengajuan ulang. Ini jaminannya apa Pak kira-kira Pak ya? Jaminan apa Pak? Kok leasing bisa ngasih saya 20 juta itu? Nanti Bapak akan dapat satu form ya, form digital melalui email. Form itu nanti ada cap dari si leasingnya. Itu menandakan pagu atau plafon tersebut hanya bisa digunakan untuk lelang di JBA. Jadi tidak bisa uang tersebut ya? Tidak bisa dibeli ke perusahaan lain atau ke bisnis unit lain itu. Nah gitu Sobat TV Motor. Ternyata untuk urusan kredit ini tidak beda sama sekali dengan kredit motor pada umumnya ya. Leasing ini bukan jual beli awalnya ya. Iya, karena lelang ya, lelang. Jadi bisa menang, bisa enggak. Iya. Iya kan. Kalau jual beli kan pasti otomatis antara beli atau tidak kan. Iya, sudah ketahuan unitnya. Udah ketahuan unitnya, udah ketahuan berapa. Nah ini ada proses lelang yang diikuti dulu. Nah, kalau begitu motor yang dibeli lolos dengan pembelian secara kredit, artinya saya calon pembeli itu adalah membayar hanya DP-nya aja, apa gimana Pak? Ya, DP-nya saja. Nanti DP-nya mungkin apa-apanya saja nanti saya bisa sebutkan, tapi mungkin nggak di sini. Setelah bayar DP, customer nanti bisa peserta lelang ya bisa ambil unitnya. Jadi ini sudah bisa diambil, tapi dokumen-dokumennya belum bisa. Dokumen BPKB ya terutama nanti akan diserahkan pada saat installment ataupun cicilan sudah dilunasi ke pihak leasing. Yang akan memberikan pun leasing. Saya hanya bayar DP ya, kira-kira ya? Ke JBA ya. Ke JBA aja DP. Ini berapa persen Pak dari nilai transaksi kalau boleh tahu? Kurang lebih DP-nya 20 ya, 20 ini kalau nggak salah saya juga. 20% apa sih? 20% dari harga unit. Dari harga unit. Nah, Sobat TV Motor, sangat-sangat beda kredit di lelang atau kredit dibeli di showroom. Perlu diperhatikan baik-baik ini. Kan leasing dulu nih, ngasih plafon dulu. Pada saat plafonnya sudah ada, sudah tahu kita bisa dapat pinjaman berapa. Pada saat sudah tahu di approve, ya orang tersebut tinggal ikut lelang di kita. Prosesnya sama persis, nggak ada berubah. Begitu menang, nanti langsung pelunasan. Yang tadinya pelunasan 100%, sekarang pelunasannya hanya sekian persen ya Pak ya. Saya juga agak kurang yakin berapa, karena beda-beda tergantung sama paginya. Setelah melunasi tahap pertama, jangan lupa ada biaya administrasi untuk DBA gitu. Nah, uangnya dari mana sebetulnya itu pilihan dari customer. Mau dipakai sebagian dari deposit lalu nambah atau apa, itu kita sebetulnya bebas sih Pak. Tergantung kebijakannya dari customer mau seperti apa. Gitu. Jadi plafon yang diberikan oleh leasing itu adalah gambaran dia akan dapat kredit seberapa besar. Kredit yang diberikan itu, pinjaman itu tidak ada di JBA ya Pak ya? Tidak, dari tetap ada di leasing. Betul, bahkan nominal pembayaran pertamanya pun itu dari leasing nanti keluarnya. Dari leasing bukan dari kita? Dari leasing akan infokan ke JBA, JBA akan infokan ke customer. Ini loh pembayaran pertama sekian. Nanti customer bayar ke JBA, sudah selesai sama JBA. Customer tinggal melanjutkan ke leasing. Saya tetap bayar deposit 1 juta untuk 1 unit motor Pak ya? Proses lelang tidak berubah. Tetap sama ya? Jadi saya bayar deposit dulu buat ikutan lelang sebesar nilai 1 juta. Betul. Oke, kalau saya kalah, saya uang dibalikin yang 1 juta ke saya. Karena nggak memakai uang kredit ya dari leasing kan artinya kan? Iya. Nah, terus kalau saya menang, leasing infokan ke JBA, customer tidak perlu bingung, customer tetap melakukan pelunasan seperti biasa, nominalnya itu akan diberikan oleh JBA. Contoh, nominal 10 juta, JBA akan ngomong ke customer ini yang sudah di-approve, Bapak A atau Ibu A, tolong bayar sekian untuk pembayaran tahap pertama. Gitu aja sih Pak. Nah itu boleh pakai uang deposit? Boleh, sama aja. Sama aja normal ya, boleh pakai uang deposit terus plus dapat bayar administrasi. Ya misalkan jika DP-nya ternyata besar, depositnya kan kecil ya Pak ya, soalnya ya kurang berarti tambah. Jadi sama normal, tinggal pelunasannya aja ke pihak leasing ya?
Nanti cicilannya Pak. Cicilannya ya, maksudnya cicilannya tinggal pihak leasing. Untuk mengetahui besaran cicilannya itu JBA nggak memberitahu ya? Belum, nanti yang mengeluarkan dari leasing Pak. Tapi melalui JBA. Jadi customer nggak perlu langsung ke leasing, tetap aja ke JBA, nggak ada yang berubah ya, proses nggak ada yang berubah, tetap bayarnya di JBA, tapi nanti pembayaran pertamanya kita kasih tahu, karena setiap orang beda-beda Pak. Paling gampang misalnya motornya lakunya 10 juta. 10 juta berarti kalau tadi kira-kira bayar sekitar 20%, berarti saya bayar 2 juta kira-kira. Begitu ya, kira-kira ya. Saya bayar 2 juta plus administrasi 500.000 berarti 2,5 juta. Saya bayar ke JBA. Ekspektasi saya kan awalnya adalah nilainya adalah sekitar 10 juta. Berarti kan saya kurang 8 juta lagi kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya kredit berarti kan nilai yang saya bayar pasti nggak lebih dari 8 juta kan? Pasti ada biaya tambahan. Pasti ada biaya tambahan. Nah, itu saya mengetahui lebihnya nilainya bayar dari mana itu Nanti langsung ke pihak leasing Pak. Simulasinya seperti apa itu belum tahu. Kita sebetulnya dari JBA tidak dalam tanda kutip ya Pak ya, tidak perlu tahu dan tidak akan tahu juga Pak, karena itu perjanjian antara pengaju dan pemberi kredit. Kita balik lagi di sini hanya bayar lelang yang memfasilitasi lelangnya saja. Artinya kalau saya ngajuin secara kredit dengan pihak finance itu saya berarti sudah di approval dengan bulanan bayarnya berapa dong berarti ya? Betul. Jadi udah ketahuan. Jadi misalnya kamu dapat plafon dengan kapasitas kamu sekitar, kamu sanggupnya bayar berapa? Misalnya saya sebulan sanggup bayar 500.000, ya udah berarti kamu bayar plafonnya sekian ya, gitu kira-kira ya. Dapat plafonnya. Dapatnya sekian. Nah nanti untuk nilainya itu, ini yang saya agak bingung nih. Menang lelang 10 juta dengan kredit itu harganya jadi berapa? Itu nggak ketahuan ya? Saya nggak bisa tahu sih. Kalau di JBA tidak bisa tahu Pak. Itu masih tanda tanya Pak ya? Ya, kalau untuk installmentnya ya Pak ya, berarti iya, kita ngomongin cicilan ya Pak. Kalau cicilan kan nanti pasti beda-beda ya. Kalau cicilan sih saya mungkin memang beda-beda cicilannya. Tapi kan yang perlu konsumen calon pembeli ini kan tahu. Oke, kalau saya kredit ini kan logika kita ya paling sederhana. Kalau saya kemarin kredit motor, harga motor di showroom itu 10 juta, lalu saya bayar kredit bulanannya sekian, DP-nya sekian, itu ketahuan Pak, kita udah bisa hitung. Saya ikut tenor yang sanggup 3 tahun misalnya, atau 2 tahun tenornya, sehingga kita tahu setiap bulan saya ngeluarin duitnya sekian dan ininya berapa. Betul. Nah kalau ini saya masih belum dapat clue-nya ya. Betul Pak. Dengan kredit tuh saya jadi bulanannya bayar berapa ya? Karena begini Pak, mungkin ini bisa jadi informasi untuk teman-teman semua ya. Bedanya dengan kredit pembelian unit jual beli, kita sudah tahu unit mana dengan harga OTR berapa yang kita mau ambil, betul ya Pak ya? Karena harganya sama kan Pak, gitu. Tapi kalau lelang kan bisa saja unitnya sama tapi harganya beda. Iya. Unitnya beda-beda, harganya beda-beda, otomatis penentuan kita sebut biaya tambahan ya Pak, itu pun pasti beda-beda. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan tadi kita tidak bisa memastikan, tapi nanti rincian biayanya pasti diberikan kepada customer pada saat pelunasan pertama. Oke. Tapi besarannya berapa? Karena bahkan pada saat plafon diberikan pun customer belum menang lelang kan Pak. Jadi pastinya belum tahu kan? Iya. Gitu. Kan belum tahu nih kita mau menang, belum tahu harga berapa nih. Iya, unitnya aja Unitnya kita tahu. belum ketahuan. Nah, tapi kan ketika kita menang nih, Baru tahu nanti. tahu kan nih harganya. Oh, saya menang ternyata motor harga 10 juta. Ya. Nah, ketika kita menang, kita udah dapat simulasi kreditnya nggak Pak ya? Pada saat pelunasan pertama nanti kan diberikan. Jadi kan sebetulnya gini Pak, kredit itu kan bukan suatu paksaan. Jadi sebuah opsi ya Pak ya, opsi kemudahan yang kita berikan. Jika memang tidak sesuai, punya opsi lain untuk melakukan pembayaran, bisa melalui virtual account atau tunai. Atau sebetulnya plafon ini berlaku 1 bulan Pak. Jadi jika memang tidak mau dipergunakan pada saat itu, ya tidak apa-apa. Berarti unit tersebut bisa dilunasi secara yang lain, pakai metode lain. Jika nanti menang unit lagi, baru bisa pakai kredit lagi. Oke. Nah, oke Sobat Motor. Jadi JBA memberikan 2 opsi untuk pembayaran ya. Pembelian motor lelang nih, ada yang secara kredit atau secara cash ya. Ya, cash to transfer. Atau transfer ya. Nah, jadi gitu nih kita bincang-bincang kita nih untuk pembelian motor lelang
dengan kredit. Mudah-mudahan Sobat Grid Motor bisa mendapat ilmu baru ya untuk bagaimana mengikuti lelang dengan cermat, dengan cerdas dan efektif supaya ikutnya jadi lebih optimal dengan cara-cara yang sudah diberikan oleh JBA. Oke Sobat Grid Motor, jangan lupa nih subscribe dan bunyikan lonceng agar video-video terbaru dari Grid Motor sobat-sobat langsung bisa dapat notifikasi. Oke, Pak Michael, terima kasih banyak. Thank you Pak. Terima kasih. Sudah diberikan ilmu yang baru untuk cara ini, semoga bermanfaat. Oke Sobat Grid Motor, sampai jumpa dengan video-video terbaru Grid Motor lainnya.